Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan Citra Mustikawati dan Rio Andrian dalam High Five News edisi 21 Juni 2012. Hari ini kami telah menyiapkan 5 berita untuk Anda. Benar, 5 berita yang menjadi isu terkini hadir di High Five News. Sebagai berita pertama datang dari politik, yakni membahas baligo-baligo calon gubernur yang menjamur di Kota Bandung. Kemudian Human Interest yang membahas bike shelter di Kota Bandung. Selanjutnya ekonomi mikro membangun perekonomian serta isu-isu sosial diantaranya hijaber, jilbaber. Terakhir, sebagai berita penutup datang dari pertahanan dan keamanan, yakni berita yang membahas mengenai budaya K-pop di Kota Bandung. Semuanya terangkum secara tepat dan cover both sides dalam High Five News. Pemilihan Gubernur Jawa Barat periode 2013 mendatang memunculkan beberapa nama yang tak asing dikenal oleh masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari beberapa baligo yang terpajang di beberapa ruas jalan Kota Bandung. Baligo-baligo bakal calon gubernur dari beberapa partai mulai bermunculan mendekati pemilihan Gubernur Jawa Barat pada 2013 mendatang. Akan tetapi, pepasangan nama bakal calon gubernur lewat baliho tidak datang dari keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Hal ini menyebabkan beberapa isu negatif, diantaranya sebagai kampanye gelap para partai. Kan pada akan datang pemilihan gubernur pada tahun 2013. Nah, tapi sebelum waktunya sudah banyak baliho-baliho yang dipasang gitu. Bagaimana tanggapan Bapak? Tanggapan Bapak wajar-wajar saja. Tapi harus tersusun rapi gitu. Ada space-nya, penempatannya yang jelas. Menuliskannya ya jangan calon dulu karena belum tentu lolos juga di putaran partainya saja, di pertarungan wilayah partainya juga itu kan belum tentu dia yang diketok palu. Saya sih kalau misalkan saya ada di posisi dia agak malu juga ketika nanti calon gubernur tetapi ternyata nggak diketuk itu dari pintu partai ini. Misi dan calon itu ya cukup bagus juga. Baik yang sekarang masih menjabat, calon yang pendatang juga ya. Sering-sering berdiskusi barangkali ya, atau setidaknya melihat media-media informasi seperti itu, sehingga memang transfer informasi itu bisa terjadi. Yang dalam konteks komunikasi politik ya, dalam konteks komunikasi politik ya itu sah-sah aja, itu dibagi dua kan, kayak gitu, kampanye politik sama kampanye kepemimpinan. Nah, kalau baliho yang Anda tanyakan itu bagian dari kampanye politik yang tidak terikat waktunya, oleh penyelenggara pemilu seperti KPU dan sebagainya. Masa depan Jawa Barat ini ada di tangan kita semua sebagai orang Jawa Barat yang bersama-sama untuk membangun wilayahnya demi terwujudnya kesejahteraan kembali. Nah, itu harus dibuka ruang itu, mau nggak mau, suka nggak suka, dan itu harus diwujudkan di dalam permasalahan seberapa besar masyarakat Jawa Barat ini berpartisipasi dalam kegiatan politik, termasuk mahasiswa sebenarnya, untuk melakukan sebuah pencerahan di tingkatan kawan-kawan buruh, petani, misalkan nelayan, pedagang kaki lima dan sebagainya yang ada di Jawa Barat. Visi misi yang digaungkan sebelum pemilu lumrahnya diwujudkan demi kebaikan bersama. Untuk High Five News, Rio Rizal melaporkan. Tahukah Anda, sejak tanggal 10 Juni 2012, Kota Bandung memiliki tempat penyewaan sepeda atau disebut juga dengan shelter sepeda. Dengan ini, warga Bandung ataupun wisatawan yang hadir di Kota Bandung bisa memanfaatkan fasilitas penyewaan sepeda ini untuk mengelilingi Kota Bandung. Dipelopori oleh Bandung Creative City lewat komunitas Baik Bandung, penyewaan sepeda ini merupakan solusi jitu terhadap kesemrautan lalu lintas Kota Bandung. Cukup membayar keanggotaan Rp75.000 untuk 1 tahun, Anda dapat menyewa sepeda per jamnya sebesar Rp3.000 saja. Terdapat 12 shelter di Kota Bandung, terutama di daerah singgahan wisatawan seperti kawasan Buah Batu, Cipati Ukur, Babakan Siliwangi, Cikapayang, Dago, Gasibu, Alun-Alun, Balubur, serta beberapa tempat lainnya. Melihat kemacetan Bandung teh, ingin cari solusi, tapi bukan polusi gitu. Bikin bike sharing aja gitu. Kita nyewa-nyewain sepeda, jadi yang orang mau kerja teh gak usah bawa mobil atau bawa motor lagi.
10, 5 di daerah Dago, daerah sini aja, daerah Dago, terus 5 lagi Buah Batu. Kalau bukanya, kalau hari biasa ya tiap hari lah, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jam 6 sore ya. Cara minjam ada 2 cara. Satu pakai KTP, tinggal KTP. Dengan syarat kalau kita minjam sini pakai KTP, kembalikannya sini lagi. Kita punya member, bikin member, harganya itu 75.000. Dengan 75.000 kita bisa naruh sepeda di mana aja. Konsep sewa sepeda atau disebut dengan bike sharing ini telah dilakukan sejak Oktober 2011 lalu. Shelter disediakan untuk meminjam atau mengembalikan sepeda. Untuk Anda yang meminjam dari shelter Dago, Anda bisa mengembalikan sepeda di shelter yang ada di Buah Batu. Udah tahu ada shelter sepeda di Bandung? Iya. Makanya pengen nyobain. Saya pagi-pagi ya, kalau misalnya jalan pagi aja kan sekarang orang butuh variasi ya. Kalau udah ada sepeda kan bisa lebih jauh lagi jalannya, bisa lebih metabolismenya lebih bagus. Ya kalau misalnya saya sih lebih banyak aja shelternya. Pagi-pagi jauh Lebih banyak aja. sepedanya cepat. Foto saya tetap ya CMD yang di Bandung aja. Gitu, jadi biar dari CMD 1 ke CMD lain. Berawal dari hal kecil menjadi besar adalah yang diharapkan bike sharing ini, yang nantinya akan menjadi program percontohan kota-kota lainnya. High Five News, Citra Mustikawati, Cecep Nurizal melaporkan. Perekonomian Kota Bandung tahun 2012 semakin meningkat tajam. Hal ini disebabkan oleh naiknya minat turis lokal maupun mancanegara untuk datang berkunjung. Alasan tersebutlah yang menyebabkan sejumlah pedagang di pinggir jalan, utamanya pedagang pasar kaget, kian menjamur. Pendapatan ekonomi terbesar Kota Bandung itu merupakan peran dari pengusaha mikro. Terlihat dari munculnya produk-produk rumahan seperti kritik olahan, tas, baju, sepatu, dan lain sebagainya. Ratusan pedagang memadati beberapa ruas jalan meramaikan event-event khusus maupun harian, seperti pasar kaget yang muncul di beberapa titik Kota Bandung. 4 minggu pertama ketika Car Free Day. Untuk di Car Free Day ini menurut saya ajang promosi yang paling tepat dan gratis. Pokoknya ada banyak sih, ada bagusnya ada enggaknya. Yang pertama bagusnya bisa nambah-nambah penghasilan warga. Cuma di pasar kaget sama jadi pedagangnya suka seenaknya aja gitu. Harusnya mah ditanda dulu, jadi diarahin sama pemerintah atau Pemda setempat, diarahin dulu di pasar itu harus kayak gitu. Misalnya dari kondisi pasarnya harus lebih bersih atau lebih terkendali. Pengennya masih diberi tempat aja gitu. Istilahnya masih dikasih tempat, tapi yang meskipun tidak gratis atau apa juga kita dikasih tempat yang memadai. Tanpa disadari, keberadaan pedagang menjadi kebutuhan yang disenangi. Masyarakat pun menanggapinya sebagai satu bentuk pelarian untuk tidak berbelanja di toko-toko yang harganya tak terjangkau maupun memiliki bandrol harga yang tak bisa ditawar. Kebetulan sih taunya pasar kaget cuma di sini aja. Rame sih, masih perlu ditata sih kalau menurut saya. Iya. Karena arus lalu lintasnya kan jadi padat, jadi kalau gitu sih dialihin aja. Semua pedagang itu bisa ikut jualan ya di sini. Karena macam barangnya di sini ada semua, gitu. Dan harganya juga bisa ditawar sekarang dan lebih dekat dari tempat tinggal saya. Harapannya sih biar lebih kayak diatur. Dampak kecil melakukan perubahan besar. Itulah alasan pedagang pasar kaget bisa menjadi komoditi, tapi juga solusi yang harus diselesaikan pemerintah Kota Bandung dalam segi penataan. Untuk High Five News, Rio Ke, Imam Fikriansyah melaporkan. Gaya berjilbab muslimah muda kini banyak memiliki model yang menarik. Kita bisa melihat referensinya di internet, majalah fashion, bahkan public figure. Anggapan jilbab tidak mengikuti mode dan ketinggalan zaman terhapus dengan perlahan. Ya, para kaum muslimah juga bisa tampil dengan fashionable.
Melalui wadah yang bernama Hijabers Community, gaya jilbab juga fashion muslimah menjadi berwarna. Kehadirannya sudah ada hampir 1 tahun di Kota Bandung. Komunitas ini berhasil mengumpulkan anggota-anggota muslimah yang berjiwa muda, dinamis, energik, dan penuh kreativitas. Alasannya diajakin teman sih pertama. Di sana tuh orang-orangnya pada stylish semua gitu. Tapi stylish terus syar'i gitu. Kalau kita punya hobi atau keahlian apa, itu kita bisa sampaikan sama mereka, sama panitianya gitu. Biar apa? Ntar kita disalurin bisnis di sana bareng-bareng kayak. Terus selain itu kita punya event-event kayak bakti sosial juga. Jadi kayak gini diajarin jilbab ini, terus make up simple, terus setiap pengajian sebulan sekali itu kita punya dress code. Ya itu yang bikin serunya, jadi setiap datang ke pengajian tuh nggak monoton bingung pakai baju apa, karena kita punya tema setiap bulannya. Meningkatnya jumlah kaum hawa yang memakai jilbab secara tidak langsung menjadi sebuah kebutuhan dalam berbusana muslim. Banyak kesalahan dalam memaknai penggunaan jilbab yang pada hakikatnya adalah untuk menutupi aurat kini menjadi sebuah budaya konsumtif semata dan menjadikan perbedaan antara satu muslimah dengan yang lainnya. Lebih simpel aja sih yang dulu gitu. Lebih simpel kayak gini. Kan datangnya biasa aja gitu. Bukannya biasanya pakai siput Arab kayak gitu, kalau hijab biasanya, kalau kerudung biasa pakai siput yang biasa aja. Putus-putus aja kalau dan benar cara pemakaiannya gitu. Kalau misalnya masih ketutup semuanya ya kan suka ada yang ada yang kebuka kelihatan oval gitu. Jadi hijab itu nggak benar gitu. Mungkin Hijabers Community itu bisa dilihat dari segi berpakaiannya. Nah, cara memakai kerudungnya itu lain dari orang-orang biasanya, saya rasa. Kalau tanggapan secara pribadi saya rasa itu baik. Kalau memang mereka ingin menutup auratnya seperti itu. Cuman saya rasa di sini agak berlebihan sedikit. Nggak masalah asalkan tidak melanggar hukum dan lain sebagainya. Tanpa disadari, kita juga sering melihat para muslimah bersusah payah membentuk jilbabnya agar terlihat mengikuti perkembangan tren yang ada. Untuk High Five News, Citra Mustikawati, Imam Fikriansyah melaporkan. Korean Pop atau disingkat K-pop adalah gaya hidup populer yang berasal dari Korea. Fenomena ini mulai mendunia sejak tahun 2000-an. Semenjak saat itu, demam K-pop semakin menjamur ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, tak terkecuali Kota Bandung. Banyak remaja Bandung kini terjangkit penyakit baru, yaitu demam K-pop. Menyukai artis-artis Korea mulai dari drama, grup vokal, baik boyband atau girl band. Ada pula yang terjun sebagai cover dancer dari boyband, juga girl band Korea. Bahkan sampai mengikuti mode busana, makanan, dan berbahasa Korea antar komunitasnya. Hanya tertarik saja karena saya melihat banyak keunikan dari budaya K-pop sendiri, mulai dari fashion, pakaian, dan budaya. Dengan adanya film-film Korea pun itu sudah mulai kayak mendoktrin masyarakat sendiri kan. Demam K-pop sih kalau menurut saya ya namanya tren ya. Begitu tren ada yang dianggap bagus sudah semua langsung pada ikut-ikutan. Mungkin karena keunikannya sendiri sebenarnya kalau menurut saya budaya lokal sendiri itu nggak kalah uniknya. Jadi K-pop itu ada yang pura-pura jadi orang India ya, segala macam. Bukan tidak menggali dari sebenarnya itu juga bisa kemasan intinya gitu. Kita sebagai masyarakat lebih pintar untuk menangkap hal positif yang budaya luar punya. Harapan saya sih semoga yang diambil yang baiknya aja. Kalau mereka nari-nari yang mereka ambil olahraganya lah. Bukan hal-hal negatif yang isu-isunya ada di situ juga gitu. Karena anaknya saya cowok semua gitu, saya suka ngeliat kalau yang nari. Aduh, mudah-mudahan ini mereka hanya memang gemulainya hanya ketika nari aja. Menarik dan berbeda merupakan awal mula ketertarikan seseorang terhadap suatu budaya. Tidak hanya itu, kami mewawancarai beberapa K-popers, sebutan bagi penggemar K-pop asal Bandung yang sekaligus cover dancer girl band Negeri Ginseng tersebut. Ya, kira-kira udah 2 tahun 3 tahun kan, tiap misalnya di Facebook atau ada poster gitu kan. Awalnya dari teman dikasih tahu, terus mulainya itu dari kelas 2 SMA. Budaya karena K-pop itu kan seiring dengan tren, tapi ujungnya kalau misalnya budaya lokal ya kita balik lagi kan, misalnya ada kegiatan apa lokal ya kita tetap
TikTok gitu. Cuman ini seiring dengan tren aja, jadi lagi happening gitu istilahnya. Harapannya semoga makin luas, makin suka, lebih banyak yang suka. Terus nggak cuma kitanya suka, mungkin dari orang-orang juga timbal balik lah. Jadi mereka juga kenal Indonesia. Oh seperti ini Indonesia. Jadi nggak kayak aku sih, Indonesia kan suka gitu tuh musiman. Lagi musim ini terus hilang, ini terus hilang gitu ya. Jadi supaya bisa aktif aja. Dari itu, lambat laun dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan budaya lokal yang telah diwariskan. Bagaimana suatu budaya lokal dapat menarik remaja yang merupakan generasi penerus? Untuk High Five News, Riau ke Richard Nurizal melaporkan. Demikian pemirsa berita yang dapat kami sajikan pada pagi ini. Saksikan terus High Five News hanya di Tosia TV. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.